Ada sekitar 900 juta sampai dengan 1,5 miliar won. Itu setara dengan 10,7 miliar hingga 18 miliar rupiah untuk mengontrak BTS sebagai model produknya hingga menjadikan brand ambassador. Ini sumbernya dari Naver, Korea Selatan. Halo, jumpa lagi bersama saya Ricky Wijaya di channel YouTube-nya Ricky Wijaya. Dan kawan-kawan semua, kita kali ini berada di segmen Rich Talk, Rich to Rich. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai BTS, salah satu vokal group ya atau boy band yang cukup fenomenal bagi industri musik di dunia. Yang kemarin sempat hampir mendapatkan Grammy Award ya, tapi belum berhasil. Mudah-mudahan tahun depan nanti BTS akan mendapatkan piala yang sangat berharga bagi musisi ngetop di dunia ini. Nah, kawan-kawan semua, kali ini kita tidak akan bahas mengenai BTS-nya, tetapi kita bicara mengenai The Effect BTS. The BTS Effect lebih tepatnya. Kali ini sudah hadir bersama kita ada Kak Novi. Hai, aku Novi. Aku tuh salah satu penggemar BTS. Salah satu penggemar BTS gitu ya. Kak Novi sekarang mungkin aktivitas kesibukannya apa? Aku kerja. Kerja apa? Kerja Rodi. Kerja apa nih Kak Novi? Kerja biasa di kantor gitu loh, Pak. Oke, Bapak ya, Bang gitu Bang, ya. maksudnya. Jadi di channel YouTube ini nggak boleh manggil, ada yang manggil Iya. saya Bapak ya. Terus panggilnya Abang. Abang. Siap. Nah, baik, Kak Novi kan ngefans banget nih sama BTS. Apa sih yang membuat Kak Novi fans? Terus terang nih, saya beberapa minggu ini, belakangan ini, nggak tahu karena mungkin di Instagram, di YouTube, dan circle saya itu kebanyakan yang fans banget sama namanya BTS, termasuk ini orang. Ya. Jadi Kak Novi ini adalah alumni dari salah satu universitas, saya sebutkan aja, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Ya. Jadi saya kenal sama Kak Novi di sana. Nah, akhir-akhir belakang ini saya menjadi suka dengan BTS, salah satunya dengan lagu Dynamite-nya dia. Luar biasa, dari teknik vokal, dari harmonisasi semuanya. Nggak tahu, saya memang suka dengan musik seperti itu. Dan untuk Korea, K-pop itu sebenarnya awal-awal saya suka dengan K-pop itu sekitar tahun 2012. Awal-awalnya, dan itu pun diracunin. Sekali lagi, harus note ya, diracuni. Ya. Pernah saya suka sama namanya Big Bang, terus juga ada 2NE1 ya. Semenjak itu akhirnya coba untuk mengulik ya, beberapa K-pop ya. Aliran K-pop itu cukup menarik bagi saya, dan salah satunya BTS. Nah, kali ini kita akan bicara mengenai The BTS Effect. Nah, tadi Kak Empi bilang, kita panggil Kak Empi ya. Kak Empi bilang katanya suka sama BTS itu karena apa? Simple sih, Bang, ya kan. Aku tuh sebenarnya suka sama Korea nih, kalau pada kita balik mundur. Waktu SMP. SMP itu tahun 2009. Itu ya Big Bang, 2NE1 yang kita kenal sekarang. Itu udah suka sama mereka gitu kan. Terus sebenarnya tahu BTS itu belum lama, sekitar 2-3 tahun yang lalu. Kenapa suka? Ganteng sih, itu jawabannya. Makasih. Karena ganteng dan lagunya enak-enak. Ya, makasih. Gitu aja sih sebenarnya, nggak ada alasan khusus sih, Bang. Cuman kalau misalnya dari baru 2 tahun, sementara BTS ini pertama kali mereka tampil itu tahun 2010 ya? Mereka debut itu 2013. 2013 debutnya, tapi untuk memulai formasi itu 2010. Ya, Itu sempat berganti formasi ya? Iya, betul. Kalau formasi itu awalnya kalau nggak salah nih ya, RM dulu, yang kita tahu Kim Namjoon, leader di BTS, itu RM sama beberapa orang yang sekarang nggak masuk dalam member BTS. Saya lupa siapa aja. Baru bergabung lainnya kayak Suga, J-Hope, dan lain-lain itu baru bergabung. V. Yang viral di TikTok gitu ya. Itu paling ganteng banget sih, parah. Makasih sekali lagi. Nah, dan BTS ini sebenarnya juga namanya bukan BTS yang terkenal di seluruh dunia, kayaknya bukan cuma sekedar orang kenal mereka sebagai BTS ya. Ada sebutan lain. BTS itu awalnya adalah Bangtan Sonyeondan. Bangtan Sonyeondan. Sonyeondan. Dan. Dia punya nama panjang, dan karirnya BTS itu kan nggak semulus dan untuk menuju kesuksesan sekarang tuh nggak semulus itu gitu kan. Dulu tuh nama itu bahkan jadi kayak
leluconan kayak diremehin banyak, bahkan sama sesama idol Sesama gitu idol, loh. Karena ya. namanya kok kayak gitu kan. Sampai akhirnya disingkat jadinya itu BTS. BTS. Dan Gitu. juga pernah ada istilah Bangtan Boys. Ya, Bangtan Boys itu juga salah satu nama lagunya. Oke. Gitu. Jadi Bangtan itu kan bulletproof apa bahasa Indonesianya? Apa? Anti peluru. Anti peluru. Jadi maksudnya anti kritik. Mereka adalah yang bukan. walaupun direndahin sama sesama idol dan sama petinggi-petinggi yang mungkin mereka kan bukan dari Big Three agensi Korea. Kita Di Korea. semua tahu kalau di Korea itu punya Big Three. Mereka adalah jebolan dari satu agensi kecil yang bahkan banyak diremehin waktu itu. Jadi mereka tuh nggak semudah itulah nyampe di sukses ini. Tapi kenapa aku suka karena mereka ganteng dan gitu. Oke, nah agensinya itu kalau saya namanya apa? Big Hit Big Hit. Entertainment. Entertainment. Istilah lainnya adalah? Dan mereka baru ganti nama jadinya Hype. Oh, baru ganti nama Baru sekarang. ganti nama. Jadi istilahnya panggilannya Hype gitu untuk Hype. agensinya ya. Mm. Mungkin biar lebih gampang aja ya di. Nah, salah satu sumber dari pendapatan dari BTS sendiri kayaknya banyak ya, bukan salah satu, tapi banyak sekali sumber Banyak pendapatan. banget. Selain dari mereka pasti musiknya mereka sendiri jual albumnya, single dan Iklan, sebagainya. Iklan, brand ambassador. tiket konser, Hmm. terus ada film juga kalau nggak salah ya, film konser mereka. Terus aplikasi, nah saya baru tahu loh kalau ternyata BTS itu punya aplikasi namanya BTS World. No, di Oh, saya aplikasinya salah. adalah Ini harus, No. ini yang riset nih tolong diperbaikin. Ya. no, Nah. aplikasinya namanya Weverse. Oh, Weverse itu adalah aplikasinya. Ada Weverse Shop. Oke. Ada dua. Weverse itu yang khusus, sebenarnya itu bukan BTS punya ya, kayak Big Hit yang kalau kayak saya nggak salah itu Big Hit tuh punya app itu, buat app itu khusus untuk artis-artisnya. Oke. Jadi mereka semua promote atau upload selfie. Mereka nggak punya Instagram, jadi semuanya via Weverse itu. Jadi mereka upload selfie mereka gitu semua di Weverse. Jadi semua penggemarnya tuh kebanyakan pasti udah download Weverse ini. Kalau Weverse Shop-nya itu kayak mau beli merchandise-nya, albumnya itu di Weverse Shop. Oke. Beda dua app yang Dua berbeda. app berbeda, satu benar-benar untuk shop saja, Ya. satunya adalah informasi mengenai artis-artis daripada Daily hype activity-nya ini gitu. ya. Oke. Nah, kalau Kampi udah punya? Aku Udah punya. terdaftar? Udah. Oh, pasti ya. Udah. Member keberapa tuh? Duh, nggak tahu deh. Kayaknya setelah ini juga saya bakalan daftar nih, mau coba-coba. Nah, terus terang, saya itu kalau menggemari suatu karya, itu yang dilihat adalah karyanya. Jarang sekali melihat sosok daripada artisnya, tapi lebih kepada karya. Dan karya daripada BTS itu luar biasa. Setelah saya dengar lagi musik-musik dia yang lama, enak, bagus banget gitu. Dan juga beberapa teknik-teknik yang luar biasa yang juga sering di reaction sama banyak guru vokal ya, dan menurut saya teknik mereka udah bukan teknik boyband yang asal-asalan ya, benar-benar udah mumpuni. Nah, sekarang ada berita baru nih terkait dengan BTS. Apa tuh? Katanya bakal ngeluarin single. Ya, bakal ngeluarin single judulnya Butter ya nggak? Butter Bener itu ya? butter krim. Tahu skincare ya sih. Terus ya gimana? Jadi iya emang mereka tuh kan karena emang udah go international. Mereka kayak ngerilis beberapa lagu yang dalam bahasa Inggris, contohnya kayak Dynamite itu, dan tanggal 21 Mei mendatang mereka bakal rilis lagu Butter dalam bahasa Inggris juga, itu dalam bahasa Inggris lagunya gitu. 21 Mei mungkin sudah lewat karena kita record memang sebelum tanggal 21 Mei, tapi videonya akan tayang setelah tanggal 21 Mei. Nah, sebenarnya ini sudah bisa di pre-save ya, sudah bisa di pre-order juga di beberapa apps, benar ya, Kampi ya? Saya belum cek lagi sih. Harus dicek. Gimana sih? Katanya ARMY-nya BTS. Nah, sebutan ARMY BTS juga cukup kalau saya sih istilah kata hal-hal yang mengganggu itu akan mengambil fokus saya, dan sehingga saya menjadi tertarik untuk mengulik. Nah, ARMY cukup keren gitu ya, istilah daripada fans clubnya BTS ini. Nah, mudah-mudahan kita lihat dari album ataupun ini album atau single ini yang bakal keluar nanti. Single ya kayaknya ya, saya kurang
merhatiin ya. Yang Oke. penting dia mau rilis lagu aja. Tapi ini kayaknya single utamanya ya. Nah, single utamanya yang mudah-mudahan nanti akan bisa memecahkan rekor daripada sebelumnya yang mana Dynamite itu di sini informasinya adalah lagu Dynamite itu lagu Butter ya. Butter ini sudah dipesan lebih daripada 3.000 kopi dalam waktu 4 menit ketika itu dirilis. Wow. Dan sebelumnya angka tersebut dicapai dalam 10 menit saat mereka bersiap merilis Dynamite. Dan ini lebih baik daripada Dynamite. Mudah-mudahan juga karyanya jauh lebih baik daripada Dynamite. Yap. Ya. Nah, terkait dengan sekarang kita masuk ke masalah di BTS effect-nya. Apa sih dampak atau yang sudah terjadi karena BTS nih? Dampaknya, Banyak dampaknya buat siapa dulu? Banyak ya buat siapa Banyak, aja gitu ya. buat negara mereka Benar, ada, buat negara mereka. penggemarnya dan penggemarnya juga pasti ada dampaknya Betul, tuh kan. betul. Kayak gitu, banyak. Dan pasti kalau kita hubungkan dengan karena kontennya saya di sini adalah kita bicara mengenai konten pendidikan, konten informasi yang mengulik atau melakukan riset dan sebagainya. Di sini kita lihat ada dampak dengan yang bekerja sama, mitranya BTS sendiri. Nah, ini ada beberapa catatan dari hasil riset. Kalau pada tahun 2017, sebuah perusahaan harus menyiapkan dana setidaknya, ini boleh disebutkan nggak apa-apa ya kali ya, ada sekitar 900 juta sampai dengan 1,5 miliar won, itu setara dengan 10,7 miliar hingga 18 miliar rupiah untuk mengontrak BTS sebagai model produknya hingga menjadikan brand ambassador. Ini sumbernya dari Naver, Korea Selatan. Ini udah tahu atau baru tahu? Baru tahu sih. Fix dia. Dia detail itu soalnya. Dia fansnya bener-bener cuma sekedar gue suka karena Gue mereka. suka ganteng, lagunya enak. Udah. Kayaknya army di luar sana banyak yang seperti itu ya. Iya, kalau penghargaannya oh ya udah dengar gitu, tapi nggak sedetail itu sampai nyari taunya gitu. Tapi luar biasa gara-gara para army itu bisa memberikan kesuksesan bagi si BTS ini. Oh iya. Dan dampaknya terasa dari salah satu kerjasama. Yang kedua, sampai dengan saat ini kabarnya dibutuhkan biaya sebesar 3 miliar won. Wow, gila. Untuk menjadikan BTS sebagai bintang iklan atau model produk dan paling tidak butuh 4 miliar won atau 48 miliar rupiah. Mau dong saya gabung dengan BTS untuk mendapatnya sebagai brand ambassador. Ini luar biasa, saya speechless ya. Itu angkanya. Jadi BTS itu kayak berbeda dengan yang lain gitu kan. Contohnya kayak Blackpink itu juga brand ambassador, tapi mereka tuh mau untuk satu per orang gitu kan. Kayak Lisa brand ambassadornya apa ya? Celine kalau nggak salah, Jisoo itu Dior, Jennie itu apa ya? Kalau nggak salah. Saya lupa Jennie itu apa. Pokoknya mereka tuh punya brand ambassador masing sendiri-sendiri. Kalau BTS, dia mau kalau mau jadi BA-nya, kita mau jadi BA, BTS mau jadi BA mereka bertujuh-tujuhnya yang harus direkrut gitu. Nggak mau yang pisah-pisah gitu, mereka harus bertujuh. Dari awal bertujuh sampai akhirnya mereka bertujuh. Oke, baiklah. Nah, masih banyak lagi informasi mengenai BTS, tapi kita akan bahas untuk episode berikutnya. Stay tune di channel YouTube Richie Wijaya. Nah, yang kedua ada mengetahui pengaruhnya V menggunakannya untuk mendukung usaha kecil dan seniman kecil di banyak kesempatan. Thank you V. Dan salah satunya adalah gelang CC Handmade. Ya, CC Handmade itu desainernya mengatakan bahwa mereka akan menyerah pada bisnis mereka waktu itu. Sempat penjualannya sangat menurun drastis. Tetapi Taehyung, benar nggak sebutnya? Taehyung, benar ya. Taehyung waktu itu menyelamatkan mereka dengan mempromosikan gelang mereka. Saya nggak tahu gelangnya apa, mungkin bisa dicek aja.